Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dan semoga dengan nikmat ini kita bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, apakah pemahaman kita mengenai konsep ini sudah benar? Maka dari itu kita hari ini akan membahas mengenai konsep yang kita kenal sebagai takdir. Yang mana konsep ini merupakan konsep yang sangat fundamental dalam agama kita. Takdir adalah bagian dari rukun iman yang wajib kita imani keberadaannya. Namun, tidak sedikit di antara kita yang salah memahami konsep ini. Oleh karena itu, lebih penting lagi untuk kita bisa memahami takdir secara bijaksana, supaya kita dapat menjadi pribadi yang lebih produktif dan lebih bersyukur pada setiap keadaan. Takdir dalam Islam adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik kehidupan, kematian, rezeki, atau hingga pertemuan dan juga perpisahan yang kita alami. Semua sudah berada dan ditulis oleh kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an sendiri Allah berfirman pada surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli in nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula ada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat tersebut, hadirin yang berbahagia, ya semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, menekankan mengenai bahwa Allah itu sudah menetapkan semuanya. Bahkan daun yang jatuh pun sudah ditulis oleh Allah kapan dia akan jatuh. Ayat ini juga menegaskan bahwa segala sesuatu yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu sudah dan akan terjadi di masa depan kelak. Namun, pemahaman ini seringkali kita salah pahamkan oleh sebagian orang sebagai sebuah alasan untuk bersikap pasrah tanpa usaha. Mereka beranggapan bahwa kehidupannya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Terus, apapun yang terjadi tidak bisa diubah. Contohnya, ketika ada anak yang sedang ujian dan kemudian hasilnya ditunjukkan kepada ibunya, si ibu ini bertanya, "Loh, nak, kenapa nilaimu jelek?" Si anak ini menjawab, "Ya, namanya juga takdir, Bu." Lalu si ibu bertanya, "Lah, teman-temanmu nilainya pada bagus semua loh." Tetapi si anak ini ngejawab lagi, ya mau gimana lagi ya Bu, ya juga udah takdir. Nah, atau ada contoh lain. Semisal kita ambil pada saat terjadinya wabah COVID-19 kemarin, ada beberapa orang-orang yang tidak mau memakai masker. Ketika ditanya, "Mas atau Mbak, kenapa nggak mau pakai masker?" Mereka malah menjawab, "Lah ngapain pakai masker, Mas, orang kita kan sudah ditetapkan kematiannya, ya ngapain takut?" Nah, pemahaman seperti ini itu mengandung banyak kesalahan berpikir dan berpotensi membodohkan umat Islam. Sikap pasrah tanpa usaha bukanlah
ajaran dari agama Islam yang sebenarnya. Dalam agama Islam itu takdir itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mubram, yaitu takdir yang pasti. Ini merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa diubah sama sekali, seperti ada kelahiran, kematian, dan kejadian besar yang memang sudah ditetapkan. Lalu ada takdir kedua, yaitu takdir yang tergantung dengan apa yang kita lakukan. Ini adalah takdir yang bergantung pada usaha dan juga doa manusia. Dan Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha dan hasilnya bergantung pada bagaimana usaha tersebut dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mencampur adukan kedua jenis takdir ini. Misalnya, seseorang yang gagal dalam ujian seringkali berkata, ini udah takdirku kayak gini. Padahal sebenarnya itu adalah hasil dari kurangnya persiapan ketika dia akan menempuh ujian itu sendiri. Ataupun ketika seseorang mengalami kegagalan dalam karirnya dia menyalahkan bahwasannya itu semua gara-gara takdir dan dia tidak mau berintrospeksi terhadap usaha yang dia lakukan. Menarik untuk dicatat teman-teman bahwasannya permasalahan mengenai takdir ini bukan berasal dari Islam, melainkan dari bangsa Eropa yang menggunakan dalih takdir ini untuk melegitimasi tindakan yang merugikan pihak lain. Sebagai contoh, ketika pada masa Eropa, ketika Kristen masih berkuasa, dia itu menetapkan bahwasannya orang kulit hitam itu adalah sebagai budak, dan orang kulit hitam itu tidak bisa menjadi pemimpin di antara manusia-manusia yang lain, dan orang kulit putih ditonjolkan sebagai orang yang paling berkuasa dan memiliki kekuasaan yang tertinggi. Dan itu menciptakan apa? Menciptakan adanya ketidakseimbangan sastra sosial, ketidakseimbangan kasta sosial yang menjadikan masyarakat berpersepsi bahwasanya makhluk kulit yang memiliki ras hitam itu harus jadi budak dan makhluk kulit putih itu menjadi pemimpin. Inilah ketidaktahuan yang membuat banyak orang kehilangan semangat untuk bisa berubah dan menempuh apa yang mereka bisa. Dalam Islam, takdir bukanlah alasan untuk menyerah. Contoh penerimaan takdir yang benar adalah ketika ada yang meninggal dunia, kemudian kita menguatkan kepada keluarga yang meninggal tersebut. Atau kita berempati dengan keluarga yang ditinggalkan. Atau hal lainnya saat kita melihat perbedaan ras, kita menyadari bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah. Menerima takdir yang benar adalah ketika kita dibedakan oleh ketakwaannya, dan itu akan membawa ketenangan bagi jiwa kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, takdir juga sering disalahartikan dalam konteks usaha dan hasil. Banyak yang berpikir bahwa hasil yang buruk adalah tanda takdir yang tidak berpihak. Padahal bisa jadi usaha yang kurang optimal. Nah, Allah sendiri memerintahkan kepada manusia untuk bisa berusaha terlebih dahulu sebelum berserah diri. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki seperti burung yang diberi rizki pada pagi hari. Ia lapar ketika ia berangkat dari sarangnya dan pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis ini menunjukkan bahwa tawakal yang benar itu harus disertai dengan usaha. Burung yang keluar dari sarangnya untuk mencari makan adalah ibarat dari kita yang harus berusaha di pagi hari untuk bisa keluar mencari rezekinya. Begitu pula manusia harus berusaha dan bekerja keras dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia merasa terkait dengan sesuatu ketika dia tahu dua hal, yaitu harapan dan kenyataan. Ketika harapan tidak sejalan dengan kenyataan, maka timbullah masalah. Semakin besar jarak di antara keduanya, semakin besar pula masalah yang dirasakan oleh hamba tersebut. Maka memahami takdir dengan benar akan menutup celah dari keputusasaan antara harapan dan juga kenyataan tersebut.
Salah satu masalah yang masih sering dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah ketidakmauan untuk berusaha meskipun memiliki kemampuan untuk itu. Ketika seseorang bisa mengubah kenyataan namun memilih diam, itu bukanlah takdir melainkan kemalasan. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga dia mengubah diri mereka sendiri. Sebagaimana firman-Nya, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Pada surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemalasan merupakan penghambat utama dalam mencapai perubahan positif. Orang yang malas cenderung menyalahkan takdir atas kegagalan atau ketidakberhasilan mereka pada setiap usaha yang mereka lakukan. Padahal mereka tidak berusaha maksimal untuk bisa mengubah keadaan tersebut. Ada dua tipe orang yang memiliki kebodohan yang sangat tinggi. Yang pertama adalah orang yang memiliki cita berlebihan dan juga orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang merasa dirinya tidak bisa berkembang karena kurangnya ilmu. Mereka mencintai keadaan stagnan dan enggan belajar atau mencari ilmu baru. Padahal ilmu itu merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim. Lalu yang kedua adalah orang yang terlalu larut dalam cinta. Mereka adalah orang-orang yang perasaan hingga tidak tahu bagaimana menempatkan cintanya dengan benar. Cinta yang tidak terarah dapat menyebabkan keputusan yang keliru dan membelenggu diri sendiri. Nah, cinta yang berlebihan tanpa kendali yang kokoh ataupun tanpa kendali yang kuat dapat menghalangi seseorang dari kebenaran dan membuatnya terjerumus dalam kesalahan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menempatkan cinta pada posisi yang tepat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari pun sering kita temui adanya orang yang mencampur adukan masa lalu dan juga masa depan. Padahal, apapun yang terjadi di masa lalu itu kita harus menerima sebagai takdir, dan itu tidak berarti juga di masa depan. Karena dari masa lalu itu kita bisa belajar bahwasannya kita memiliki kesalahan dan tidak bisa kita terapkan pada masa depan. Semisalnya, jika kita masuk kantor dengan terlambat, jadikan itu pelajaran agar tidak terulang lagi di masa depan. Dengan cara apa? Dengan cara mengkoreksi diri dan bisa belajar dari kesalahan adalah tanda-tanda orang yang bijaksana. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupannya setelah meninggal, dan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan belajar dari kesalahan itu kita dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Dan kita juga bisa mengambil contoh pada kisah Nabi Adam dan juga Iblis. Yang mana Nabi Adam dan Iblis ini pada saat itu Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah meminta kepada malaikat dan juga Iblis untuk melakukan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Akan tetapi Iblis gak mau, dan itu menjadikan Iblis sebagai makhluk yang paling hina di antara makhluk-makhluk lainnya. Akan tetapi ketika Adam membuat kesalahan, Adam justru berusaha untuk memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang taubat Nabi Adam yang berbunyi, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Yang artinya, kemudian Allah menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Sikap menerima kesalahan dan bertaubat adalah kunci untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Lail ayat 5 sampai 10 yang berbunyi, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang artinya, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah kepada mereka. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup ataupun merasa dirinya sudah memiliki ilmu yang banyak serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan menyiapkan jalan baginya, yaitu jalan yang sukar. Ayat ini menjelaskan bahwasannya bagi mereka yang memiliki kemauan dan kedermawanan, bertakwa dan juga meyakini balasan yang terbaik dari Allah, maka jalannya akan dipermudah menuju kebaikan. Sebaliknya, mereka yang kikir, merasa dirinya cukup tanpa Allah dan mendustakan balasan yang terbaik yang berupa pahala, maka akan dipersulit jalannya menuju kebaikan. Dan ini menunjukkan bahwasannya pilihan dan tindakan kita akan memiliki konsekuensi langsung terhadap bagaimana Allah memudahkan atau menyulitkan jalan hidup bagi kita. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, analoginya kehidupan ini tuh seperti sebuah permainan dengan karakter non pemain di dalamnya atau karakter NPC. Di mana kita di dunia nyata ini sedang memakai karakter NPC. Dan kita mengetahui semua yang akan dilakukan NPC itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap jalan cerita dari game tersebut. Nah, NPC ini kita ibaratkan sebagai diri kita. Dan pemain atau yang menggerakkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah tahu pilihan mana yang ada dan apa yang akan kita ambil. Dan bagaimana pilihan tersebut berpengaruh pada kehidupan kita. Tapi kita itu hanya cukup untuk menjalaninya saja. Jadi takdir itu adalah hanya Allah yang boleh bahas dan hanya Allah yang boleh tahu. Dan kita itu tidak usah membahas mengenai takdir. Cukup berusaha, beristiqomah, dan juga bertawakal terhadap setiap usaha yang kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah memahami konsep takdir tadi dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya, muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikut beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk bisa memahami dan menyikapi takdir dengan bijaksana. Yang pertama adalah menghindari pembahasan takdir secara berlebihan. Takdir itu merupakan bagian dari ranah Allah yang melampaui kapasitas dan pemahamannya manusia. Pembahasannya secara mendalam tanpa ilmu yang memadai itu bisa menyebabkan sesat pikir dan juga menimbulkan keraguan pada diri kita. Fokus utama kita itu seharusnya adalah terus menjalani kehidupan dengan penuh keimanan dan ketakwaan tanpa terjebak dalam perdebatan yang tidak membawa manfaat. Lalu yang kedua, memusatkan perhatian pada usaha dan doa. Dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengajarkan kita untuk mengatakan bahwasannya hanya kepada Allah kami memohon pertolongan dan hanya kepadanya kami mohon pertolongan. Ayat ini menegaskan mengenai pentingnya menggabungkan antara ibadah, usaha, dan juga doa memohon pertolongan kepada Allah. Kita dituntut untuk bisa berusaha semaksimal mungkin dalam setiap aspek dan dalam kehidupan. Kemudian menyerahkan semua hasilnya kepada Allah melalui doa. Sebagaimana tafsir Jalalain menjelaskan, ayat ini merupakan pengakuan penghambaan murni kepada Allah dalam pengesaannya dan ibadah amaliyah lainnya, serta permohonan pertolongan murni kepada Allah untuk menjalankan ibadah dan aktivitas lainnya baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang ketiga ada membantu menerima realitas. Memahami takdir dengan benar itu membantu kita menerima kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita beranggapan bahwasannya segala sesuatu itu dapat diubah sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa beresiko mengalami kekecewaan dan mengalami stres karena memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita.
Keimanan kepada takdir itu mengajarkan kepada kita untuk bisa menerima apa-apa yang tidak bisa kita ubah dengan lapang dada dan juga penuh keikhlasan. Sembari tetap berusaha pada aspek-aspek yang masih kita bisa rubah dalam jangkauan kita. Kemudian yang keempat, beriman pada takdir itu bukan beriman pada takdir dan bukan pasrah tanpa usaha. Beriman kepada takdir bukan pasrah kepada usaha berarti kita bukan menyerah tanpa usaha. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk bisa berikhtiar secara totalitas dan juga berdoa, memohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, doa itu dapat mempengaruhi takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bergantung pada usaha dari doa manusia. Namun perlu dipahami bahwa perubahan tersebut juga telah ditulis dalam takdir karena sebab dan akibat yang sebab doa itu sendiri. Lalu cara yang kelima adalah memohon kebijaksanaan dalam membedakan hal yang bisa dan tidak bisa diubah. Para ulama mengajarkan sebuah doa kepada kita yang berbunyi, "Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk membedakan mana yang bisa aku ubah agar aku bisa produktif dan maksimal dalam merubah itu. Dan berikanlah aku kesabaran terhadap perkara-perkara yang aku tidak bisa ubah, sehingga aku bisa menerimanya dengan takdir-Mu. Serta berikanlah aku kebijaksanaan untuk bisa membedakan antara keduanya." Doa ini menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam mengenali batas antara usaha dan penerimaan oleh kita sebagai hamba, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sehari-hari dengan lebih tenang dan juga lebih produktif. Kemudian cara berikutnya adalah menjadi produktif dengan memahami takdir yang benar. Pemahaman yang tepat mengenai takdir mendorong kita untuk menjadi individu yang produktif. Kita menyadari bahwasannya ada aspek-aspek dalam hidup kita yang dapat mempengaruhi usaha dan juga doa kita, sehingga kita bisa terdorong untuk bisa bekerja keras dan tidak mudah menyerah pada setiap usaha yang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga bisa memahami bahwa ada hal-hal yang berada di luar batas kendali kita, sehingga kita bisa belajar untuk menerima dengan ikhlas dan tidak terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan. Kemudian cara berikutnya yaitu adalah menghindari keyakinan yang keliru yang bisa menghambat potensi diri kita. Pada hal ini banyak orang yang terjebak dalam keyakinan yang keliru atau yang kita bisa sebut false belief, yang membuat mereka itu tidak mau berkembang dan hanya stagnan pada usaha yang mereka jalani saat ini. Semisal, kita meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah tanpa ada ruang untuk bisa perubahan melalui usaha. Nah, pemahaman ini tuh sebenarnya dapat menimbulkan kesalahan berpikir dan juga menghambat seseorang untuk mencapai potensi terbaik yang bisa mereka berikan. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk bisa selalu kembali kepada ajaran Islam yang mendorong keseimbangan antara ikhtiar dan juga tawakal, dan juga bukan ajaran Islam yang berlepas diri atau berpasrah pada setiap takdir yang Allah berikan. Karena Allah itu sudah menetapkan takdir, tapi setiap takdir yang kita lakukan itu masih bisa diubah dengan ikhtiar dan juga usaha dari kita, dan juga tidak lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya atau yang terakhir adalah menyadari bahwasannya hanya Allah yang menentukan takdir. Pada akhirnya setiap dari kita itu harus menyadari bahwa segala sesuatu itu berada dalam ketentuan Allah. Tugas kita sebagai manusia adalah berusaha dan berdoa. Sementara hasil akhirnya kita pasrahkan dan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan terhindar dari kesombongan, dan ketika kita berhasil keluar dari keputusasaan, dan juga kita bisa berhasil keluar dari kegagalan. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu bukanlah alasan untuk kita berhenti untuk berusaha. Ia itu adalah sebuah alat yang membantu kita untuk menerima realitas tanpa kehilangan semangat dalam meraih impian atau meraih harapan-harapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah merasa bahwa takdir adalah akhir dari segalanya. Beramallah, karena setiap orang akan dipermudah sesuai dengan amalannya sendiri.
Setiap kebaikan kecil yang kita lakukan akan menjadi bekal besar di akhirat. Dan semoga kita semua termasuk sebagai hamba-hamba yang beriman kepada takdir dengan pemahaman yang benar dan menjadi pribadi yang produktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan melakukan usaha dengan ikhtiar, istiqomah dan juga tawakal. Dari saya cukup sekian, mungkin jika ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.